Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hakamil adlil latifil khabir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu akramu rasulin wa khairum basir. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa sairi sahabati wa tabi'ihim ila yaumiddin. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد هيأ الإسلام لأتباعه فرسا ذهبية يرجون فيها التجارة ويكسبون فيها الوقت لصاحبهم فيها الوقت لصالحهم ومن تلك الفروس يوم الجمعة فهو عيد الأسبوع كما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Islam telah menyediakan bagi umatnya berbagai kesempatan emas yang dapat memberi keuntungan yang besar dalam bisnis mereka demi kebaikan mereka. Di antara kesempatan emas itu adalah hari Jum'ah. Hari raya dalam seminggu. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Inna hadal yauma ja'alahu wa'idal lil muslimin. Sesungguhnya hari Jum'ah seperti ini Allah menjadikannya sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Hari Jum'ah adalah hari raya yang memberi kebahagiaan bagi setiap muslim. Karena pada hari Jum'ah terjadilah peristiwa yang sangat agung bagi umat manusia. Yaitu hari diciptakannya Adam alaihissalam. Hari yang agung ini harus disyukuri. Karena pada hari ini kaum muslimin dapat bertemu muka dengan sesamanya untuk memperbanyak amal-amal kebajikan, untuk mengikat tali persaudaraan dan kerjasama dengan sesama manusia, dan untuk mendengar nasihat khatib Jum'ah yang mengajak mereka memperbaiki agama dan dunia mereka, dan sekaligus untuk memecahkan segala persoalan mereka pada hari ini. Sayangnya kepedulian kaum muslimin terhadap hari Jum'ah saling berbeda. Di antara mereka ada yang berangkat pada waktu dini ke tempat sholat Jum'ah agar mendapatkan pahala yang paling besar. Ia mengisi waktu yang paling baik itu dengan ibadah, membaca Al-Quran, dan bersolawat kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW menganjurkan setiap muslim memperbanyak sholawat pada hari Jum'ah. Seperti yang disebutkan dalam sabda beliau SAW. Fa'aksiru alayya minas sholati fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Maka perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jum'ah. Karena sholawat kalian diperlihatkan kepadaku. Di lain kesempatan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian ia bersikap diam dan tenang ketika mendengar khutbah dan nasihat. Sedikitpun ia tidak berbuat sesuatu sampai setelah imam selesai dari khutbahnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Orang model inilah yang menggunakan hari Jum'ahnya sebagai waktu yang terbaik untuk menambah amal-amal kebajikannya. Sehingga jiwanya bergembira dengan kedatangan hari Jum'ah yang penuh barokah. Orang macam itulah yang diberitakan oleh Rasulullah SAW akan diberi ampunan. Seperti yang disebutkan dalam sabda beliau SAW. Manik tasala yaumal jum'ati summa labisa aksana siyabihi wa masatiban inkana indahu summa masailal jum'ati wa alaihi sakinata wa lam yatakhatta akadan wa lam yu'dini summa raka'a ma qudiya lahu summa antadara hatta yansurifa al-imamu ghufira lahu ma baina jumu'atain. Siapapun yang mandi pada hari Jum'ah, kemudian memakai pakaian yang paling bagus dari pakaiannya, dan memakai parfum jika memilikinya, kemudian ia berjalan ke masjid dengan tenang tanpa melompati leher seorang pun dan tanpa menyakitinya. Kemudian ia melakukan sholat sunnah mampunya. Kemudian ia menunggu dengan tenang sampai selesainya imam dari khutbah, maka ia akan diampuni selama 2 Jum'ah. Di antara sebagian orang ada yang menghadiri sholat Jum'ah dalam waktu yang akhir. Ia mengganggu orang lain dengan baunya yang tidak sedap. Atau ia melangkahi leher-leher mereka dan merugikan hak-hak mereka yang berangkat pada waktu dini. Kemudian ia berbicara ketika imam berkhutbah, maka orang macam ini tidak akan mendapatkan pahala yang besar dari ibadah Jum'ahnya. Sebaliknya ia mendapat dosa seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi, "Man taqatta riqaban nasi yaumal jum'ati faqad ittakhadha jisran ila jahannam." Siapapun yang melompati leher-leher manusia pada hari Jum'ah, maka ia telah membuat jembatan menuju ke neraka. Nabi SAW bersabda, "Man qala li sahibi yaumal jum'ati anshid faqad lagha wa man lagha fa alaysa lahu fi jum'atihi tilka syai'un." Siapapun yang berkata kepada kawannya pada hari Jum'ah, "Diamlah," maka ia telah berbuat sia-sia. Dan siapapun yang telah berbuat sia-sia, maka ia tidak akan mendapat pahala apapun dari ibadah Jum'ahnya itu. Jika seorang melakukan sholat sunnah ketika imam sedang berkhutbah Jum'ah, karena ia baru sampai di masjid, maka perbuatan itu tidak mengapa. Bahkan dianjurkan karena ia harus melakukan sholat tahiyat masjid. Seperti yang disebutkan Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang masuk ke dalam masjid pada hari Jum'ah ketika beliau sedang berpidato. Tanya beliau SAW, "Apakah engkau sudah mengerjakan sholat sunnah?" Jawab orang itu, "Belum." Sabda beliau SAW, "Berdirilah dan lakukanlah sholat 2 rakaat." Adapun berdirinya orang-orang yang duduk ketika imam sedang berpidato, atau ketika imam sedang duduk di antara 2 khutbah, maka perbuatan seperti itu adalah mungkar, bodoh dan bid'ah yang buruk yang tidak ada asal usulnya dari agama. Itulah pendapat semua ulama Islam. Karena itu masalah ini harus
diperhatikan betul-betul oleh setiap muslim. Di antara kaum muslimin ada pula yang tidak peduli dengan datangnya hari Jumat yang penuh berkah. Ia hanya menganggapnya sebagai hari libur yang diisi dengan permainan, hiburan, dan berbagai perbuatan yang sia-sia. Misalnya berlibur keluar kota, sehingga tidak menghadiri sholat Jumat pada hari yang paling utama, seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ati fihi khalaqallahu Adama wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrij." Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Karena pada hari itu Adam diciptakan oleh Allah. Pada hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari itu juga ia dikeluarkan dari surga. Meskipun demikian ada sebagian orang yang menyalahartikan kepergian mereka sebagai kepergian yang tidak mewajibkan mereka melakukan sholat Jumat. Karena mereka berkeyakinan bahwa orang yang bepergian pada hari Jumat, maka ia tidak wajib melakukan sholat Jumat. Tentunya pemikiran semacam itu adalah tipu daya setan untuk mencegah manusia mentaati Tuhannya, agar jumlah orang-orang yang menjadi kelompoknya makin banyak, seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Ala inna khitbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwa kelompok setan adalah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 19. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Salat Jum'ah merupakan salah satu kewajiban Allah bagi setiap mukmin. Kewajiban ini tidak bisa digugurkan dengan alasan apapun, kecuali alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat, seperti sakit atau pergian yang dibolehkan, bukan bepergian untuk berpesta pora dan bepergian yang tidak baik menurut agama. Berlibur pada hari Jumat merupakan salah satu bentuk ketidakpedulian seorang terhadap kesucian hari Jumat. Seharusnya tidak seorang pun yang tertipu oleh setan sehingga ia meninggalkan sholat Jumat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan umatnya yang tidak melakukan sholat Jumat berjamaah dengan ancaman yang keras, seperti yang disebutkan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yantahiyanna aqwamun an tarkihimul jumu'ati aw la yakhtamanna Allahu ala qulubihim summa la yakununna minal ghafilin." Hendaknya orang-orang yang suka meninggalkan sejumlah sholat Jumat segera berhenti, atau kalau mereka enggan, pasti Allah akan menutup hati mereka dan akan menjadikannya sebagai orang-orang yang lupa dari Allah. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariah, seperti bepergian, berlibur atau sibuk di dalam rumah, seperti para juru masak dan para penyambut tamu-tamu, mereka semua termasuk orang-orang yang diancam keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Karena mereka mengabaikan salah satu yang difardukan oleh Allah, mereka menyia-nyiakan kesempatan baik yang ada di hari Jumat. Mereka tidak bergembira dengan datangnya hari Jumat, seperti bergembiranya orang-orang soleh yang mendapatkan kebaikan, ampunan, dan pahala yang besar. Kepada mereka yang meninggalkan sholat Jumat, kepada mereka yang tergoda oleh dunia dan kesenangannya, karena mereka mempunyai uang yang banyak, kedudukan yang tinggi, dan kehidupan yang glamor, kepada mereka yang mengabaikan anak-anak mereka tanpa menyuruh mereka menunaikan sholat di masjid, sehingga banyak masjid yang kosong dari para kaula muda. Pada sebagian besar sholat-sholat berjamaah, khususnya pada waktu sholat subuh, sesungguhnya masalah seperti ini sangat bahaya
dan pasti akan mendatangkan siksa Allah dalam waktu dekat maupun jauh. Hanya untuk mereka, nasihatku ini aku tujukan dan dalam kesempatan ini pula aku mengingatkan mereka kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati." Setiap orang adalah penanggung jawab dan setiap penanggung jawab akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salasa juma'in tahawunan taba Allahu ala qalbi." Siapapun yang meninggalkan 3 kali salat Jum'ah secara berturut-turut dengan sengaja, maka Allah akan menutup pintu hatinya. Kaum muslimin yang berbahagia, hendaknya kalian selalu takut kepada Allah. Janganlah kalian merasa bangga dan senang dengan karunia Allah yang diberikan kepada kalian berupa sehat, mudah, prima, harta, karena semuanya akan punah. Kenalilah baik-baik semua karunia Allah dan syukurilah. Laksanakan semua fardu Allah. Jangan meremehkan kewajiban sholat. Jagalah baik-baik sholat berjamaah dan sholat Jum'ah. Karena masalahnya sangat berat dan perhitungannya juga berat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan takutlah kalian kepada suatu hari yang pada hari itu kalian dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap perbuatan orang akan diberikan balasannya dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.